Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Aldo Channel, dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang headphone wireless ini. Ini adalah KIP TH90. Mungkin teman-teman ada yang lagi nyari headphone di harga 300 ribuan, tetapi pengennya sudah punya ANC atau Active Noise Cancellation. Nah, ini adalah salah satu rekomendasinya. Kenapa aku nawarin ini? Karena ini udah aku pakai kurang lebih 1 tahun lah ya. Dan dalam waktu pemakaian 1 tahun ini, anyway, pakai KIP ini aku akan berbagi ya experience-nya menggunakan KIP TH90, karena ini adalah salah satu headphone yang paling deket dengan deskku di komputer. Pasti aku ya deketin karena sering aku pakai. Dan sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman subscribe dulu channel ini ya, like videonya jika kalian suka, dan juga share jika informasinya bermanfaat ya. Jadi teman-teman dukung channel ini. Jadi teman-teman dukung channel ini tuh nggak perlu dengan dana ataupun dengan uang ya, cukup dengan subscribe aja teman-teman udah berikan dukungan yang luar biasa. Pertama yang akan kita bahas dari headphone ini adalah build quality-nya ya. Build quality dari headphone ini ya, aku rasa build quality-nya tuh bagus ya, dia kerasa solid gini ya. Tetapi kalau teman-teman bandingkan dengan brand Sony ataupun brand-brand besar, itu ya tentunya berbeda ya teman-teman ya. Harganya juga cuman 300 ribuan aja, dan bahkan kalau teman-teman nemu di toko lain ya, kalau di official shopnya itu 300 ribu, 311, 310 ribu ya kan. Tapi ada juga nih penjual yang ngejualnya tuh di harga 200 sekian. Nah, tapi aku saranin beli di official shopnya aja. Walaupun mahal dikit, tetapi dia berikan after sales yang pastinya teman-teman ya nggak dapet di toko lain yang bukan official. Oke, kalau kita lihat boxnya ya, headphone ini boxnya ya. Kita lihat dulu boxnya. Boxnya seperti ini ya. Nah, ini boxnya di bagian depan ada tulisannya besar banget ANC. Biasanya tuh kalau headphone KIP ya, itu ya ada gambarnya ya kan ya. Ada gambar headphone-nya kayak gini, terus ada, nah ini untuk yang TH80 ya, dia nggak ada ANC-nya. Dan ini bener-bener branding kalau dia tuh lagi ada ANC guys. ANC gede banget ya kan ya. Nah, di sini juga ada tulisan high res di bagian pojok bawah. Terus di sini ada Bluetooth BT 5.3 ya, di bagian bawahnya tuh ada BT 5.3. Lalu di bagian sampingnya TH90-nya kecil banget tulisannya, bahkan hampir-hampir nggak kelihatan ya. Terus wireless active noise cancelling headphone. Nah, di atasnya tuh ada tulisannya KIP wireless di bagian atas. Nah, ngomong-ngomong soal KIP ya, KIP wireless itu masih satu saudara sama Baseus ya. Masih satu grup lah ya. Jadi kalau teman-teman headphone dari KIP itu ya nggak sama dengan Baseus, nggak sama, pasti bentuknya beda. Cuman mereka satu grup, cuman divisinya aja yang berbeda ya. Cuman divisinya aja yang berbeda. Satu divisi Baseus, salah satunya KIP. Nah, dua produk ini, dua brand ini nih emang kualitas ya. Sama-sama ngasih kualitas ya kan ya. Jadi boleh teman-teman lihat dari mungkin power bank, terus ada juga headset kecil, headphone, terus TWS tuh banyak banget ya. Dan bukan brand yang masuk secara acak dan nggak resmi ya kan ya, itu bukan ya. Kalau KIP itu memang ada official shopnya ya. Nah, di sini ada tulisannya ANC Hi-Fi Sound Comfortable Fit. Nah, itu di bagian sini ada apa ya? Unique selling point-nya lah ya. Terus teman-teman juga bisa temukan di sini logo yang kayak air ya, tanda kutip tapi cuma satu. Dan di sini juga ada nih, ada tulisannya KIP, dan ini pakai warna yang mengkilat gitu ya, metalik gitu ya kan ya. Nah, di bagian belakang juga di sini ada tulisannya KIP. Nah, ada di bagian belakang tuh ada gambarnya baruan, dan di sini ada gambar untuk KIP-nya teman-teman ya. Terus fungsi dasar ya, bahasanya Indonesia guys ya, udah bahasa Indonesia. Ada parametrik produk ya. Terus ada berapa bahasan ya di belakang ya.
bahasa Indonesia, Inggris, dan Thailand guys. Jadi Keep ini bisa ditemukan di Thailand, Inggris, dan di Indonesia juga pastinya. Nah kalau Inggris sih pasti untuk global ya teman-teman ya. Oke, gitu aja ya tentang produk, tentang boxnya ya. Kalau dalam boxnya teman-teman dapat apa aja? Yang pasti dapat buku petunjuk penggunaan, sudah pasti ya kalau buku petunjuk penggunaan, dan ini ada tulisannya high res. Terus teman-teman juga dapat box kecil ini yang isinya kabel pengecas Type-C, dan juga ada juga satu buah kabel AUX ya, ataupun kabel AUX ya. Dan ini kita buka dulu teman-teman, sebentar lah ya, buat teman-teman biar tahu nih isinya seperti apa. Nah ini dia, ini adalah pengecas Type-C-nya, dan ini kabel AUX-nya ya. Masih ada satu buah petunjuk penggunaan teman-teman ya. Nah ini kabel AUX-nya ya, jadi TRS to TRS. Oke, gitu aja untuk boxnya, kita taruh di samping dulu teman-teman. Nah kalau bicara soal boxnya lagi ya, mungkin teman-teman tuh bisa lihat boxnya ya. Kalau dengan yang ini nih, ini bener-bener kelihatan bagus ya boxnya ya. Malah bagus box si TH80 Chopin ini ya. Ini bener-bener apa ya, boxnya tuh kelihatan tebel gitu ya. Tapi kalau ini kelihatan tipis ya. Box si TH90 itu malah kelihatan lebih tipis, tapi nggak masalah, no problem ya. Ini dia headphone-nya, headphone si TH90. Nah TH90 ini bisa di foldable ya teman-teman ya. Bisa dilipat seperti ini. Nah, pas kita gantung gini kan ya. Atau teman-teman juga nih kalau mau dibawa kemana-mana bisa dilipat seperti ini, dimasukkan ke dalam tas. Nah untuk ukurannya nggak kecil ya, dan ukurannya juga ini bukan yang paling gede, bukan ya. Di kelasnya tuh ini masih oke sih ya. Cuman kalau teman-teman lihat ya, desainnya tuh mirip-mirip sama Sony WH-1000X Mark IV ya, yang Mark IV atau Mark III kalau nggak salah, yang masih bisa di foldable. Kalau Mark IV kayaknya udah nggak bisa di foldable kayak gini ya, kayaknya Mark III ya. Nah itu mirip seperti itu. Biasanya headphone itu kalau udah 1 tahun nih ya, kalau dipakai terus ya, ini ya yang gampang terjadi tuh biasanya ini merpel ya, ataupun pas earmuff-nya ini merpel. Kita buka dulu ya. Di sini kita dapat tutupan seperti ini guys ya. Nah ini selalu aku pasang dimanapun dia tak bawa, itu pasti tak pasang. Nah teman-teman lihat ya, earmuff-nya itu lembut, dan di dalamnya tuh ada bahan fabric ya, ada bahan fabric yang lembut juga di bagian dalamnya. Kalau kalau bongkar-bongkar sih belum pernah ya aku bongkar-bongkar secara detail gitu ya. Cuman menurutku ini lembut banget sih. Di bagian sini juga lembut dia ya, ada busanya di bagian atas, jadi di kepala nggak sakit pastinya. Terus bentuknya agak lonjong panjang seperti ini. Kalau feel-nya itu pas kita pasang di telinga itu ya pas ya, enak dan comfort rasanya, jadi nggak keras gitu ya, ataupun nggak terlalu bandul gitu ya. Itu dia untuk si Keep ini ya teman-teman. Nah sekarang kita udah ngebahas tentang desain ya, desainnya, dan juga ngebahas tentang feel megangnya. Nah terus teman-teman boleh lihat ya di bagian sini ya, itu ada tulisannya Keep ya, Keep wireless. Dan ada lubang mikrofon untuk ANC-nya. ANC-nya dia pakai 2 buah mic ya di bagian kanan dan kiri. Dan teman-teman tuh ya kalau pakai ini ANC-nya tuh nyalainnya bukan kayak headphone Sony yang pakai sentuh-sentuh, itu bukan ya. Ini dia pakai tombol. Di sini masih ada tombol ya. Tombol fisik tulisannya ANC. Cukup tekan 1 kali tik, dia bakal ada suara nih ya, ANC on gitu nanti suaranya. Nah, ketika ada suara ANC on, disitulah akan ada kekedapan ya. Nah, bicara soal kekedapan, apakah kekedapannya bagus? Menurutku sih ya sesuai dengan kelasnya. Jangan harap teman-teman dapetin kekedapan yang kayak headphone Edifier yang 1 juta, ataupun kayak Sony yang harga 4 juta. Beda guys ya, untuk kekedapannya, tapi udah lumayan di harga 300.000 ya teman-teman. Ini pernah aku bawa ke Jakarta di dalam kapal ya, dalam kapal itu kan berisik banget suaranya. Nah itu tak pakai dia di bis itu ya, itu udah enak banget sih ya, udah enak banget nih ya di harga 300 ribuan teman-teman ya, nggak perlu beli yang mahal-mahal sih sebenarnya. Cuman kembali lagi ke teman-teman ya, selera teman-teman ya. Nah di sini ada tombol, salah satu tombol on off-nya ya. Jadi teman-teman kalau mau nyalain ini ya harus dinyalain tekan lama. Dan nanti bakal nyala dia. Tuh ada indikator biru. Kalau udah biru gini dia artinya tersambung ke device ya.
Dan ini akan otomatis tersambung dengan device ya. Terus kehebatannya tersambungnya dengan device, headphone ini bisa tersambung dengan 2 device sekaligus. Nah, contohnya sekarang lagi tersambung dengan iPad ya. Tersambung dengan iPad dan juga dia tersambung dengan komputerku. Nah, jadi pas aku pengen pakai iPad tuh langsung dia ada suara di iPad kalau aku lagi pakai ini ya kan ya. Nah, terus kalau aku nyalain sesuatu di komputer dia juga langsung nyambung ya. Itu enaknya. Jadi kita mau pindah dari satu device ke device lain tuh langsung ya kan. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya kadang-kadang nih mau nambah device lain ya, mau ke device lain tuh ya kalau komputer nyala dia otomatis ya kita nyalain langsung loh kok biru ya kan ya. Tapi kalau belum tersambung dia tuh biru merah gitu ya. Itu warna yang akan menyala di lampu indikator ini. Nah, di bagian bawah tuh dia selain ada lampu indikator dia juga ada jack ya. Di sini ada jack 3,5 untuk teman-teman yang pakai koneksi wired. Jadi untuk Keep TH90 ini dia bisa tersambung melalui wireless dan wired ya. Teman-teman bisa sambungkan melalui kabel 3,5 yang kita dapat di awal tadi, dan juga teman-teman bisa gunakan Bluetooth aja. Nah, kalau teman-teman pakai Bluetooth ya, dia dengan Bluetooth 3,5-nya yang low latency itu teman-teman bisa dapetin ANC ya, Active Noise Cancellation-nya itu bisa diaktifkan. Nah, terus di sini juga ada tombol up and down ya, volume up and down, dan di sini ada tombol ANC. Kalau ANC dipencet dan nyala hijau itu tandanya ANC sedang menyala teman-teman ya. Ini contohnya aku pencet gini. Kalau dia menyala hijau ya, nah seperti ini. Kalau udah nyala hijau, dia udah aktif ANC-nya guys. Nah, ini untuk kekedapannya itu luar biasa ya. Kalau kita pakai gini, emang bener-bener kedap ya, bener-bener kedap, rasanya tuh bener-bener apa ya, kedap ya, luar biasa. Tapi kalau masalah bocor nggak bocor, masih ada bocor tapi dikit banget ya, dikit banget asli. Itu dia. Terus bicara soal koneksinya, nah kalau dia pakai wired atau pakai kabel ya, kalau teman-teman pas pakai kabel, ini tombol-tombol ini nggak berfungsi semuanya ya. Tombol ini nggak bisa digunakan saat kita pakai wire atau pakai kabel. Nah, tapi tenang aja kalau teman-teman pakai headset ya, kalau teman-teman pakai mode Bluetooth, teman-teman bisa download aplikasi Keep-nya ya. Itu dia. Teman-teman bisa pakai aplikasi Keep yang bisa di-download di Play Store atau App Store nih. A few moments later. Nah, ini dia, teman-teman bisa install aplikasi Keep ya. Di sini di Play Store atau App Store-nya bisa install aja. Dan ini sudah support dengan Android ataupun iOS guys. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Untuk nambah perangkat, teman-teman tinggal klik aja untuk tambahin perangkatnya. Di sini udah ada nih Keep TH90 ya. Keep DTS 10, DTS 7, DTS 8, DTS 15 semua ada di sini guys ya. Teman bisa tambahin aja langsung dan koneksikan dengan aplikasi. Nanti misalkan mau atur equalizer, terus ANC, transparansi dan lain-lain, itu cukup dengan aplikasi aja ya. Jadi mudah sekali. Dengan harga 300 ribuan aja teman-teman udah dapet build quality yang lumayan bagus ya. Kok bisa bicara soal build quality? Karena aku makainya udah setahun guys ya. Bukan baru nyoba, baru datang, baru aku unboxing. Teman-teman boleh lihat ya, ini sudah berdebu guys bagian atas ya. Nah, jadi ini udah bener-bener 1 tahun. Nah, terus mengecewakan nggak ya, karena nggak ada rusak tuh 1 tahun ya. 300 ribu kalau 1 tahun itu ya udah oke sih ya. Tapi kalau dia sampai ada kerusakan, trouble, dan mungkin aja nggak fungsi, itu baru namanya nggak beres ya. Mungkin aku nggak merekomendasikan ya sama teman-teman. Itu saja tentang headphone Keep wireless TH90 ini. Kalau teman-teman pengen beli, cek di deskripsi video ini ya. Mungkin kalau nanti udah ini tak taruh juga lah, insya Allah. Kalau nggak ada di deskripsi ya teman-teman cek tagar video ini ya, siapa tahu aku juga inget nanti tak taruh. Coba komentar menurut teman-teman bagaimana tentang headphone ini ya di bawah ya. Kalau menurut teman-teman recommended atau teman-teman pernah beli dan teman-teman ngerasa ada yang kurang enak dengan headphone ini, boleh lah
komen-komen di bawah ya. Kita diskusi. Subscribe channel ini jika kalian belum, like videonya jika kalian suka, dan share jika informasinya bermanfaat. Nah, karena ini udah 1 tahun ya, enaknya nanti kita giveaway-in aja nggak? Kalau enak kita giveaway, coba komen ya. Komentar terbaik nanti ya kita kasih headphone ini, gimana? Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.